Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana kita mencari gaya dalam untuk bentangan CD. Sebagaimana sudah disampaikan bahwa pada saat kita mau mencari gaya dalam di suatu bentangan, kita bisa mulai dari kiri ke kanan dan kita mulai dari kanan ke kiri. Nah, pada saat kita mulai, yang mana kita mau pilih adalah yang paling menguntungkan, yaitu tidak banyak gaya yang ikut dalam perhitungan, sehingga mengurangi peluang untuk terjadi kesalahan kalau misalkan kita tidak teliti. Tapi kalau misalkan kita teliti, tidak ada masalah, mau dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Pada saat kita dari kiri ke kanan, yaitu C dengan D, maka kita akan memotong di depan D. Berarti ini semua tidak akan kelihatan. Yang kelihatan adalah bagian sebelah kiri. Kita bisa lihat bagian sebelah kiri ada 1, 2, 3, 4, dan beban merata 5. Kalau misalkan kita mulai dari kanan ke kiri, berarti kita potong di sini, ini semua tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya bagian kanan. Dan bagian kanan kita lihat hanya ada 1, 2, dan 3. Otomatis pilihan kita untuk bentangan CD lebih bagus kita ambil dari kanan ke kiri, yaitu dari D ke C yang akan kita kerjakan sekarang ini. Jadi dari D ke C, berarti kita punya misalkan X6, berarti dari 0 ke 5 meter seperti soal yang diberikan. Oke, sekarang kita gambar dari kanan ke kiri. Berarti yang kita gambar ini semuanya, ini juga digambar dan berhenti di sini. Berarti C-nya sama sekali tidak kelihatan. Oke, kita gambar dulu. Oke, C-nya di sini tak kelihatan. Sehingga ini akan muncul jarak yang baru, yaitu X6. Jadi jarak dari sini ke sini itu 5 meter. Tapi kita potong berarti dia bukan 5 meter, tapi dia X6. Oke, jadi di sini ada D, di sini ada C yang tak kelihatan, kemudian di sini ada B, di sini ada G. Kemudian ingat jarak vertikalnya juga harus sudah ditulis. Oke, nah setelah kita gambar, ya kita tidak perlu balik-balik lagi nih. Ya, beda pada saat kita di vertikal sini, kita harus balik, yaitu kita menghadap ke sana. Kemudian vertikal di sini kita harus menghadap ke sana. Tapi kalau yang di bagiannya horizontal ini tidak perlu, ya. Kita hanya tetap saja di sini dan menghadap ke atas. Jadi apapun yang kelihatan di gambar di sini itulah yang akan kita hitung. Tidak perlu lagi dibolak-balik lagi. Banyak yang mengerjakan kemarin pada saat UAS dibalik-balik lagi. Akhirnya salah, ya. Nah, sekarang berarti kita ingat dari kanan ke kiri. Kita tuliskan bagaimana dia plus kalau dari kanan ke kiri. Oke, ini ada beban merata, maka ingat kita harus buat dia sebagai beban terpusat Q besar. IX. Oke, nah berbeda dengan pada saat kita mencari aksi perletakan, itu Q yang di sini. Ya, beda. Ingat, Q di sini adalah 3 dikali 5. Sedangkan Q di sini adalah 3 dikali X6. Itu bedanya. Ya, jadi jangan samakan. Oke, sekarang kita tulis Qx sama dengan 3 dikali X6. 3 itu dari mana? Ini saya punya soal. Ya, jadi untuk beban merata adalah luasan ini, yaitu Q dikali dengan panjangnya X6. Oke, baru habis itu kita mulai dengan normal. Normal adalah gaya yang
sejajar sumbu. Sumbunya adalah sumbu mana? CD. Jangan lagi sumbu ini. Kenapa, Bu? Karena kita sekarang lagi mencari bentangan D ke C. Berarti sumbunya horizontal. Berarti untuk normal kita cari semua yang horizontal mana? Ini vertikal, ini horizontal, ini vertikal. Berarti ini yang masuk sebagai normal. Nah, kemudian kita lihat. Kalau dia tarik arah sana dia plus. Ini narik. Narik ke siapa? Narik ke sini. Jadi kita anggap ini baru kita tarik. Ini kan sama ya arahnya. Berarti dia plus. Oke, plus P3. Oke, tidak ada X-nya berarti ND sama dengan NC sama dengan plus P3. Oke, jadi ingat ya, kalau kita sudah di bagian horizontalnya, tidak perlu lagi dibalik-balik seperti pada saat kita di vertikalnya. Apa yang kelihatan itu langsung kita kerja. Oke, kemudian DX. DX adalah gaya yang tegak lurus sumbu. Sumbunya adalah CD, berarti semua yang tegak lurus. QX tegak lurus, RBV tegak lurus. Ini tidak tegak lurus. Berarti yang ikut adalah QX dan RBV. Plusnya yang mana? Plus kalau dia ke bawah, berarti QX ini plus, RBV minus. Jadi ini tanda ini sangat penting untuk menentukan plus sama minusnya. Berarti ini plus QX minus RBV. Jadi ingat tidak ada lagi dibilang ke atas plus, ke bawah plus, tidak. Kita harus ikuti tanda yang ada di sini. Oke, kita lihat ini QX-nya ada X-nya. Ya, berarti otomatis D pada saat D0 ada. Kemudian DC pada saat D5 ada. Ya, ingat. Jadi ini QX punya X6. Ya, karena ada X-nya, maka otomatis di D dengan di C beda. Karena di D, X6-nya diganti 0, di C, X6-nya diganti 5. Dari mana? Dari sini tadi. Oke, kemudian yang terakhir dengan momennya. Oke, momen ke titik M ini. Kita mulai dari QX. QX adalah vertikal, jaraknya ke titik M berarti setengah dari bentangan X6. Ya, setengah dari bentangan X6. Kemudian P3 jaraknya ke titik M. P3 horizontal, berarti yang dicari adalah gaya vertikal, berarti 4 meter. Kemudian RBV jaraknya ke titik M. RBV adalah vertikal, yang dicari adalah horizontal, berarti X6. Ya, jadi kalau bingung mencari jarak, kita lihat dulu gayanya vertikal. Oh, kalau gayanya vertikal yang kita harus cari adalah horizontalnya. Berarti yang horizontal kan X6. Oke, nah plus minus kita harus lihat kalau dia diputar mana? Di sini jarumnya. Berarti QX-nya minus, kemudian P3-nya plus, kemudian RBV-nya plus. Ya, jadi kalau dia tertekan ke atas berarti dia plus. Berarti minus QX kali setengah X6. Kemudian plus P3 kali 4. Kemudian plus RBV kali X6. Ini sudah jelas sekali ada X6-nya, maka tentu MD pada saat M0 tidak akan sama dengan MC pada saat M sama dengan 5. Oke, baik. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian tambah pengetahuan lagi bagaimana atau apa saja yang harus kalian kerjakan pada saat menghitung gaya dalam. Ya, jadi yang pertama kalian harus gambar. Tidak akan bisa saya periksa kalau tidak ada gambarnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.